Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sisti Ayang. Saya mahasiswa semester 5 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairul Ternate. Di sini saya akan membahas materi tentang agensi teori dalam perspektif akuntansi. Teori keagenan atau agensi teori merupakan hubungan antara dua pihak. Pihak pertama menepati kedudukan sebagai pemilik atau prinsipal, dan pihak kedua sebagai manajemen atau agen. Teori agensi menjelaskan bahwa jika terdapat pemisahan antara pemilik sebagai prinsipal, kedua manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan, maka akan muncul permasalahan agensi karena masing-masing pihak tersebut akan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya. Menurut Johnson dan McLean tahun 1976, teori keagenan adalah rancangan yang menjelaskan hubungan kontekstual antara prinsipal dan agen, yaitu antara dua orang ataupun lebih, sekelompok maupun organisasi. Pihak prinsipal ialah pihak yang berhak mengambil sebuah keputusan untuk masa depan perusahaan dan memberikan tanggung jawab kepada pihak lain atau agen. Dalam bisnis perhotelan, maka CEO merupakan prinsipalnya dan manajer unit bisnis merupakan agen. Dengan demikian, banyak terjadi dalam teori agensi di mana agen akan lebih mengetahui dan memahami situasi perusahaan atau organisasi sehingga dapat menimbulkannya asimetri informasi yang bisa memicu tindakan prinsipal yang tidak mampu dalam menetapkan apakah usaha yang dijalankan agen benar-benar disebut optimal. Namun, dengan perkembangan perusahaan semakin besar, berakibat pada seringnya terjadi konflik antara pemilik dan manajemen. Dalam hal ini, pemegang saham atau investor dan pihak agen yang diwakili oleh manajemen atau direksi. Agen dikontrakkan melalui tugas tertentu bagi prinsipal dan memiliki tanggung jawab atau tugas yang diberikan oleh prinsipal. Prinsipal memiliki kewajiban, yakni memberikan imbalan kepada agen atas jasa yang telah diberikan oleh agen. Kemudian adanya perbedaan antara kepentingan dan manajemen atau agen dan prinsipal inilah yang dapat menimbulkan terjadinya konflik keagenan. Prinsipal dana agen sama-sama menginginkan keuntungan besar. Prinsipal dan agen juga sama-sama menghindari adanya risiko. Kepemilikan dan pengadilan yang terpisah dalam suatu perusahaan menjadi salah satu faktor yang memicu timbulnya konflik kepentingan yang bisa disebut sebagai konflik keagenan atau agensi teori. Konflik keagenan dapat terjadi antara pihak yang memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda akan menyulitkan dan menghambat perusahaan dalam mencapai kinerja positif sehingga menghasilkan nilai untuk perusahaan itu sendiri dan juga sebagai shareholders. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa teori agensi merupakan teori yang muncul di antara dua pihak, yakni pemilik dan manajemen. Kedua pihak ini memiliki tujuan yang berbeda. Pihak pemilik menginginkan laba yang sebesar-besarnya, sedangkan pihak manajemen menginginkan bonus sebesar-besarnya. Sehingga kedua pihak ini akan selalu terjadi konflik karena adanya perbedaan tujuan. Selanjutnya, hubungan keagenan ketika dua pihak atau lebih melakukan hubungan keagenan, maka akan memiliki 3 kemungkinan. Hubungan keagenan yang telah dirumuskan oleh Ghazali dan Khairiri sebagai berikut, yaitu antara pemegang saham atau pemilik dengan manajemen. Apabila manajemen memiliki jumlah saham yang lebih sedikit dibanding perusahaan lain, maka manajer akan cenderung melaporkan laba lebih tinggi atau konservatif. Antara manajemen dengan kreditur, manajemen cenderung melaporkan labanya
lebih tinggi karena pada umumnya kreditur beranggapan bahwa perusahaan dengan laba yang tinggi akan melunasi utang dan bunganya pada tanggal jatuh tempo. Antara manajemen dengan pemerintah, manajer cenderung melaporkan labanya secara konservatif. Hal ini dikarenakan untuk menghindari pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah, para analisis sekuritas, dan pihak yang berkepentingan lainnya. Pada umumnya, perusahaan yang besar dibebani oleh beberapa konsekuensi. Teori agensi diterapkan dalam pemerintah daerah di Indonesia melalui hubungan antara eksekutif atau agen dan legislatif serta masyarakat atau prinsipal. Eksekutif bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran, sementara legislatif mengawasi dan menyetujui anggaran tersebut. Penerapan teori ini menciptakan potensi perilaku oportunistik di mana agen mungkin lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan publik akibat asimetri informasi sejak otonomi daerah diberlakukan. Hubungan ini menjadi semakin kompleks, memerlukan mekanisme akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam penerapan teori agensi di pemerintahan daerah Indonesia melibatkan eksekutif sebagai agen dan legislatif sebagai prinsipal. Eksekutif bertanggung jawab menyusun dan melaksanakan anggaran, sementara legislatif mengawasi dan menyetujui anggaran tersebut. Masalah keagenan muncul ketika eksekutif yang memiliki informasi lebih dapat mengambil keputusan yang tidak sejalan dengan kepentingan publik, seperti perilaku oportunistik atau korupsi. Untuk mengatasi ini diperlukan pengawasan yang ketat dan insentif yang ahli. Untuk mengatasi ini diperlukan pengawasan yang ketat dan insentif agar kedua pihak dapat berfungsi secara efektif. Teori agensi dalam konteks Telkomsel menggambarkan hubungan antara pemegang saham atau prinsipal dan manajemen atau agen. Pemegang saham mengharapkan manajemen untuk memaksimalkan nilai perusahaan, sementara manajemen mungkin memiliki kepentingan pribadi yang berbeda seperti bonus. Konflik ini menciptakan masalah agensi, di mana agen dapat mengambil keputusan yang tidak sejalan dengan kepentingan prinsipal, berpotensi merugikan pemegang saham. Untuk mengurangi masalah ini, Telkomsel dapat menerapkan insentif dengan tujuan pemegang saham serta menerapkan pengawasan yang ketat melalui dewan direksi. Legislatif menghadapi beberapa tantangan dalam penerapan teori agensi, antara lain asimetri informasi. Eksekutif sering memiliki informasi lebih banyak daripada legislatif, yang dapat menyebabkan legislatif sulit mengawasi dan mengevaluasi kinerja eksekutif secara efektif. Kemudian konflik kepentingan, legislator mungkin terjebak dalam kepentingan pribadi atau politik yang dapat mengalihkan fokus dari kepentingan publik sehingga mengurangi efektivitas pengawasan mereka. Keterbatasan insentif berbeda dengan sektor swasta. Legislatif tidak dapat memberikan insentif finansial seperti saham kepada eksekutif yang membuat pengawasan menjadi lebih sulit. Ketergantungan pada eksekutif. Dalam banyak kasus, legislator bergantung pada eksekutif untuk informasi dan pelaksanaan kebijakan yang dapat mengurangi kekuatan mereka sebagai prinsipal. Mungkin itu materi yang dapat saya paparkan. Mungkin itu materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.